Saudara, Kamis 5 September 2024 mendatang, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus akan memimpin Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ada sejumlah petunjuk teknis yang bisa dilakukan umat Katolik agar bisa mengikuti misa bersama Sri Paus. Perencanaan mengenai Misa Akbar bersama Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September 2024 terus dimatangkan. Panitia kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia telah memberi undangan ke sejumlah keuskupan perihal kuota umat yang mewakili keuskupan untuk menghadiri Misa Akbar. Di seluruh Indonesia ada 40 keuskupan Gereja Katolik dari Medan, Sumatera Utara hingga Timika, Papua. Nah, agar bisa menjadi bagian dari sejarah dan mengikuti misa ini, umat Katolik dipersilakan menghubungi sekretariat keuskupan di wilayah masing-masing. Keuskupan juga akan menginformasikan paroki-paroki di wilayahnya mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk bisa merayakan misa bersama Bapak Paus. Dan undangan-undangan tersebut diserahkan kepada keuskupan-keuskupan sehingga keuskupan punya otonomi dan kebijakan sendiri bagaimana menyalurkannya kepada umat-umat. Jadi perbedaan otonomi antara keuskupan tertentu dengan keuskupan lainnya. Ada yang dibagi ke gereja-gereja, pukul rata satu gereja, satu paroki dapat berapa, ya silakan. Ada yang berdasarkan komposisi proporsional jumlah umat, paroki gereja A dapat sekian, gereja B dapat sekian. Jadi kita menyerahkan semuanya kepada kebijakan gereja-gereja lokal tentang kuota atau undangan untuk mengikuti misa di Gelora Bung Karno. Jadi ini adalah bersifat undangan. Panitia tidak bekerja sama dengan pihak manapun mengenai akses mengikuti Misa Akbar Paus Fransiskus. Semua petunjuk teknis bisa didapat di keuskupan atau dari panitia melalui Komsos Konferensi Wali Gereja Indonesia atau website KWI www.mirifika.net. Tim Liputan Kompas TV. Jelang kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus ke Indonesia, Saudara, Kantor Pers Tatah Suci Vatikan mengumumkan agenda kegiatan perjalanan Paus selama 4 hari. Paus akan melakukan sejumlah lawatan, mulai dari pertemuan kenegaraan dengan Presiden hingga Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno. Melalui laman resmi Konferensi Wali Gereja Indonesia, Komisi Sosial KWI mengumumkan agenda kegiatan perjalanan Paus Fransiskus selama di Indonesia. Paus Fransiskus beserta rombongan akan berkunjung ke Indonesia selama 4 hari, mulai dari tanggal 3 hingga 6 September mendatang. Ini menjadi kunjungan perdana Paus Fransiskus ke Indonesia setelah sempat tertunda akibat pandemi. Paus Fransiskus dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 3 September 2024, disambut upacara penyambutan resmi. Tak ada agenda publik pada hari pertama kedatangan Paus. Keesokan harinya, yakni pada Rabu 4 September 2024, sejumlah agenda kunjungan telah dijadwalkan. Paus Fransiskus sebagai Kepala Negara Vatikan akan menghadiri upacara selamat datang di pelataran Istana Merdeka yang dilanjutkan dengan kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Paus Fransiskus juga dijadwalkan bertemu dengan kalangan pemerintahan, masyarakat sipil, dan korps diplomatik di Aula Istana Negara. Di sini, Bapak Suci akan menyampaikan pidato. Setelah dari Istana Negara, Paus Fransiskus yang juga adalah Paus pertama dari Serikat Jesuit akan melakukan pertemuan pribadi dengan anggota Serikat Yesus di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Sore harinya, Paus ke-266 ini akan bertolak ke Gereja Katedral Santa Maria, diangkat ke surga, bertemu dengan para uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris, dan katekis. Dan diakhiri dengan pertemuan kaum muda Scholas Occurrentes di Graha Pemuda Senayan. Pada Kamis 5 September 2024, Paus asal Argentina ini akan melakukan pertemuan dan dialog antar agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dalam momen ini juga akan berlangsung pidato Bapak Suci. Setelah dari Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus dijadwalkan bertemu dengan penerima manfaat organisasi amal di Kantor Pusat Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI.
Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno dan homili Bapa Suci akan menjadi puncak dari lawatan Paus di Indonesia. Jumat 6 September 2024 menjadi hari terakhir kunjungan Paus di Indonesia. Paus akan melanjutkan lawatannya ke Papua Nugini dan bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menuju Port Moresby, Papua Nugini diiringi upacara keberangkatan. Kunjungan apostolik Paus Fransiskus terasa istimewa karena ini akan menjadi kunjungan ketiga kalinya seorang Paus ke Indonesia. Kunjungan Perdana Tahta Suci Vatikan ke Indonesia tercatat tahun 1970 saat Paus Paulus ke-6 datang ke Indonesia. Disusul pada 1989 saat Paus Yohanes Paulus II melawat ke Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus dijadwalkan mengunjungi Indonesia selama 4 hari mulai tanggal 3 hingga 6 September mendatang. Selain membawa misi perdamaian, Indonesia dianggap negara yang penting untuk dikunjungi karena kemajemukannya yang menjadi miniatur untuk toleransi dunia. Kunjungan Paus Fransiskus September mendatang menjadi kunjungan ketiga seorang paus ke Indonesia. Sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, dalam kunjungan kali ini, Paus Fransiskus dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo dan para gembala gereja Katolik di Indonesia, serta melakukan pertemuan lintas agama dan mengadakan misa akbar di Gelora Bung Karno. Juru bicara kunjungan Paus Fransiskus, Romo Thomas Ulun Wismoyo, menyebut kunjungan ini penting karena Tahta Suci Vatikan melihat Indonesia sebagai negara majemuk dan tingkat toleransi tinggi dan menjadi miniatur toleransi dunia. Kunjungan ini, saudara, diyakini tak hanya menjadi kunjungan apostolik Paus, tapi juga membawa misi perdamaian bagi dunia. Tapi juga ada alasan diplomatik bahwa Vatikan itu sangat mengakui Indonesia, salah satu negara di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia sesudah tahun 1945. Jadi di Vatikan sendiri saya yakin tuh ada pandangan khusus mengenai Indonesia, ingin belajar mengenai gereja Katolik Indonesia yang sangat hidup. Gereja-gereja penuh kan kalau misa, apalagi Natal Paskah penuh kehidupan yang sungguh amat bagus dalam dinamika gereja Katolik Indonesia, tapi juga dalam sepanjang sejarah banyak tokoh-tokoh Muslim juga diundang ke Vatikan oleh Tata Suci, oleh pihak Vatikan. Maka ada keyakinan juga bahwa Vatikan mau belajar mengenai tingkat kerukunan umat beragama yang amat sangat dijunjung tinggi di Indonesia dengan populasi Muslim yang amat besar di negara ini.